Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari yaitu penyebab gangguan peredaran darah pada manusia, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kemudian kita akan belajar tentang pola lantai dan properti tari, serta ciri-ciri, isi, dan amanat pantun. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di ruang UKS. Tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Nah, kita akan belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah dan penyebabnya. Yang pertama ada jantung koroner. Penyebabnya adanya penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Yang kedua hipertensi. Penyebab hipertensi adalah tingginya tekanan darah dari tekanan darah normal, bisa karena stres, makan berlebihan, merokok, dan banyak minum alkohol. Yang ketiga sklerosis. Penyebabnya yaitu terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang keempat ada varises. Penyebabnya yaitu tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Umumnya terjadi pada bagian betis. Yang kelima yaitu anemia. Penyebabnya pendarahan akibat kecelakaan atau luka di bagian luar atau dalam tubuh, dan kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Yang keenam, leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan oleh bertambahnya sel darah putih yang tak terkendali. Penyebab leukemia adalah kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, merokok, obesitas, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, hipotensi. Hipotensi adalah keadaan ketika darah di dalam arteri lebih rendah dibandingkan normal dan biasa disebut dengan tekanan darah rendah. Penyebabnya adalah faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Yang kedelapan, hemoroid atau ambeien. Vena bengkak dan meradang di rektum dan anus yang menyebabkan ketidaknyamanan dan pendarahan. Penyebabnya adalah pembengkakan pembuluh darah di dalam atau di sekitar bokong, yaitu di dalam rektum atau di dalam anus. Yang kesembilan ada gangguan hemofili. Hemofilia ini penyakit darah yang sulit membeku. Penyebabnya adalah kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Yang ke-10 ada penyakit kuning. Penyakit kuning alias jaundice adalah kondisi yang membuat kulit menjadi kuning. Penyakit kuning disebabkan oleh zat yang disebut bilirubin yang berlebihan dalam darah dan jaringan tubuh. Bilirubin adalah pigmen kuning yang terbentuk dari sel darah merah yang mati di hati. Kesehatan begitu penting bagi kehidupan manusia. Banyak faktor yang memengaruhi kesehatan kita. Apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan tubuh manusia? Iya, kita akan membaca teks bacaan 4 faktor yang memengaruhi kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Buat apa banyak harta tetapi badan kita sakit? Ada juga yang mengatakan,
Health is not everything, but without health, everything is nothing. Memang, kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Saat sakit, kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya berobat yang mahal, waktu produktif kita juga terbuang percuma. Kita yang biasanya per jam dibayar Rp100.000, maka dalam satu hari saja sudah Rp2.400.000 uang yang seharusnya kita dapatkan akan terbuang percuma. Kalau kita sakit selama sebulan, berapakah uang yang seharusnya masuk ke tabungan kita? Itu hilang begitu saja. Menurut Hendrik L. Blum, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar, kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi. Kita akan membahas satu persatu, yaitu faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kebiasaan atau perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan seperti diare dan lain sebagainya. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Dan masih banyak perilaku atau kebiasaan yang berpengaruh terhadap kesehatan. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan angka orang yang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan kumuh atau kotor. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik, akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya dalam pelayanan hingga tingkat pelosok desa. Yang keempat, faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Semakin besar risiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit keturunan, perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan. Upaya yang dilaksanakan harus komprehensif, mencakup upaya preventif atau promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan secara menyeluruh. Kesimpulan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan manusia. Terdapat 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan.
dari 4 faktor, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan lebih indah. Dalam menari, kadang-kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Pada tema sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai pola lantai. Pada pembelajaran 2 di subtema ini, kamu juga sudah mengenal tentang properti tari. Coba cari tahu kembali mengenai pola lantai dan properti tari. Nah, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pada dasarnya, ada 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Nah, berikut ini bentuk pola lantai kelompok. Nah, yang pertama, gambar pertama disebut pola lantai vertikal. Kemudian yang kedua ada pola lantai diagonal, dan yang terakhir ada pola lantai melengkung. Nah, amati gambar berikut ini. Coba, apa alat yang digunakan Siti dan teman-temannya untuk melakukan gerak tari? Apakah kamu tahu? Ya, busur dan panah. Peragakan dengan pola lantai yang terlihat pada gambar. Tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit. Edo tidak mau sakit-sakitan. Oleh karena itu, Edo ingin banyak melakukan gerak. Seperti sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka beradu cepat. Jarak garis start dibuat di depan rumah Udin, sementara garis finish ada di depan toko Jaya. Nah, amati gambar berikut ini. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakkan badan supaya kita tak pernah sakit. Hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak. Bersepatu roda sesuka hati. Tahukah kamu isi pantun yang diucapkan Udin dan Edo? Iya, isi pantun tentang kesehatan. Pantun tersebut mengajak kita untuk menggerakkan badan agar sehat. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan bersepatu roda. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.